Presiden Alfonso pun tersenyum. Dia sangat merasa puas telah membodohi semua rakyatnya. Padahal sebenarnya dialah dalang dibalik penculikan terhadap semua anak yang ada di negeri ini. Kemudian dia menjual anak-anak tersebut kepada sekelompok mafia kenalannya. Hadirin sekalian, saat Presiden Alfonso mulai berpidato, tapi Presiden Alfonso tidak meneruskan perkataannya karena tiba-tiba saja terdengar suara tembakan yang sangat keras. Dor. Rupanya Diego telah berhasil menembak target tepat pada bagian kepalanya, sehingga terdengar suara jeritan semua orang yang ada di sana. Ketika melihat tubuh Presiden Alfonso seketika tumbang dengan kondisi bagian kepalanya ada yang bolong, Diego begitu santai menurunkan senjatanya sambil mengunyah permen karet. Dia membuang permen karet yang sudah mulai tidak terasa manis lagi. Kemudian dia melemparkan banyak selembaran foto ke bawah, foto-foto bukti kejahatan sang presiden negara D tersebut, sehingga banyak rakyat yang ricuh berlomba-lomba mengambil foto tersebut. Mereka sangat terkejut sekali setelah mengetahui dengan fakta yang sesungguhnya tentang presiden kebanggaan mereka. Rupanya Presiden Alfonso adalah seorang penjahat. Sungguh aku tidak bisa mempercayainya. Sedangkan para polisi segera mengamankan tubuh sang presiden yang sudah tidak bernyawa lagi, membawanya masuk ke dalam ambulans, dan beberapa polisi bergegas untuk segera pergi ke gedung tempat Diego berada. Cepat, tangkap dia. Namun ketika banyak sekali polisi yang sudah berhasil memasuki area gedung, mereka sama sekali tidak menemukan keberadaan Diego. Kemana dia? Rupanya saat ini Diego telah berganti pakaian. Dia sedang berada di antara kerumunan orang-orang yang ada di sana. Diego menekan airpress yang menempel di telinganya. Misi selesai. Di kalangan Dark Knight, Diego telah mendapatkan julukan sebagai The Killer karena dia adalah seorang pembunuh yang berbahaya. Dia tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Sementara itu di Indonesia, siapa yang tidak mengenali dengan sosok wanita cantik bernama Vanessa Mahendra, putri dari pemimpin perusahaan Murphy Group, yaitu Arthur Mahendra. Sampai kini perusahaan Murphy Group masih bertahta menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia. Bukan hanya itu, Murphy Group memiliki banyak cabang di luar negeri. Vanessa telah tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Tidak heran jika banyak pria yang berdatangan untuk melamarnya. Tapi sayangnya Vanessa sebentar lagi akan menikah dengan seorang pria pilihan ayahnya. Pria itu bernama Jerry. Terlihat sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi membelah jalanan ibu kota. Rupanya saat ini Vanessa sedang mengendarai mobilnya menuju ke sebuah perkampungan. Nona, Anda di mana? Tuan Arthur sedang mencarimu. Terdengar suara Miss Lucy, asistennya Vanessa. Saat ini Vanessa sedang menyetir mobil dengan handset yang menempel di telinganya. Katakan kepada papa, aku ingin menenangkan diri di kampung Z sebentar. Paling lama cukup 1 minggu. Jawab Vanessa dengan nada kesal. Miss Lucy terkejut mendengarnya. Tapi Nona, Vanessa memotong perkataan Miss Lucy. Aku tidak akan melarikan diri. Aku hanya ingin menenangkan diri. Coba Miss Lucy bayangkan. Sebentar lagi aku akan menikah dengan pria yang sama sekali tidak aku cintai. Ini semua sangat menyiksa aku. Makanya aku membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Sebentar saja. Miss Lucy pun menghela napas. Memang sangat sulit sekali untuk menjadi asisten sang nona muda yang susah sekali diatur. Tapi Anda tidak membawa bodyguard, Nona? Tidak perlu. Aku bisa menjaga diriku sendiri, jawab Vanessa sambil melirik pistol yang dia simpan di dalam dashboard mobil. Tapi, klik. Vanessa tidak akan ingin mendengarkan perkataan Miss Lucy. Dia langsung mematikan panggilan telepon. Hal tersebut membuat Miss Lucy sangat frustasi. Miss Lucy mengacak-acak rambutnya sendiri untuk melampiaskan kekesalannya terhadap sang nona muda. Vanessa memang susah sekali untuk diatur. Tapi walaupun begitu Miss Lucy tidak akan mungkin keluar dari pekerjaannya karena dia teringat dengan pesan dari ibunya Vanessa agar Miss Lucy selalu menjaga Vanessa.
Ibunya Vanessa sudah meninggal 5 tahun yang lalu karena kecelakaan. Mungkin hal tersebut membuat Vanessa sangat merasa kesepian karena kehadiran Sean datang ke keluarganya. Sang ayah nampak lebih menyayangi Sean dibandingkan dengan dirinya. 15 tahun yang lalu Tuan Arthur datang membawa seorang putra yang usianya 3 tahun lebih tua dari Vanessa. Rupanya Tuan Arthur sudah memiliki anak haram sebelum menikah dengan Bu Safira. Anak laki-laki itu bernama Sean. Dulu Tuan Arthur meninggalkan kekasihnya yang sedang mengandung, karena Tuan Arthur lebih memilih menikah dengan wanita kaya raya seperti Bu Safira. Walaupun diam-diam Tuan Arthur sering membiayai Sean dan mantan kekasihnya. Pada awalnya, Bu Safira sangat terpukul dengan kenyataan pahit dengan masa lalu suaminya. Tapi hari demi hari silih berganti, akhirnya dia bisa menerima kehadiran Sean dan berusaha untuk menyayangi Sean, menganggap Sean seperti anak kandungnya sendiri. Tapi setelah Bu Safira meninggal dunia, Tuan Arthur mulai memperlihatkan ketidakadilannya. Mungkin karena Sean adalah anak laki-laki, membuat Tuan Arthur menaruh harapan besar bahwa Sean yang akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin perusahaan Murphy. Sampai kini perusahaan Murphy tidak pernah ganti nama, sesuai kesepakatan para pemegang saham lainnya agar tidak mencurigakan bahwa nama Murphy Group memang sudah dikenal banyak orang. Setelah Tuan Abizar meninggal, berhubung Tuan Arthur adalah pemegang saham tertinggi kedua, sehingga atas kesepakatan bersama, kini Tuan Arthur yang menggantikan posisi Tuan Abizar sebagai pemimpin perusahaan. Maaf Tuan, Nona Vanessa ingin meminta izin kepada Tuan. Nona Vanessa ingin menenangkan diri di kampung Z. Saya pastikan Nona Vanessa tidak akan pernah melarikan diri, ucap Miss Lucy setelah dia masuk ke dalam ruangan sang pemimpin perusahaan. Rupanya di sana ada Sean yang sedang berbincang-bincang dengan ayahnya. Sean hanya tersenyum kecil seakan memiliki rencana. Tuan Arthur pun menghela napas dengan kasar. Anak itu mengapa susah sekali diatur? Vanessa sebentar lagi akan menikah. Lebih baik Bapak izinkan dia untuk menikmati masa kesendiriannya. Lagian, dia pasti tinggal di panti asuhan. Sean berpura-pura sangat peduli kepada Vanessa. Tuan Arthur merasa apa yang dikatakan oleh putranya sangat benar, sehingga dia terpaksa menganggukkan kepalanya. Ya sudah, kamu harus memastikan dalam 1 minggu dia harus kembali ke Jakarta. Miss Lucy menganggukkan kepalanya dengan pelan. Baik, Tuan. Rupanya, Vanessa pergi ke sebuah panti asuhan yang telah dibangun oleh ibunya di Kampung Z. Kampung Z memang memiliki pemandangan yang sangat indah sekali. Setiap kali Vanessa membutuhkan ketenangan, dia selalu pergi ke sana. Bermain dengan semua anak-anak panti asuhan bisa membuat Vanessa terhibur. Dia mengajari semua anak yang ada di sana menggambar. Kakak ingin kalian menggambar apapun yang kalian inginkan. Kalau gambarnya bagus, nanti kakak kasih hadiah deh, ucap Vanessa. Hore, seru semua anak-anak yang ada di sana. Mereka pun segera menggambar objek apapun sesuka hati mereka. Ada yang menggambar gunung, ada yang menggambar orang, ada yang menggambar kendaraan, dan banyak objek lainnya yang mereka gambar. Vanessa membagikan beberapa coklat untuk mereka semua satu persatu sambil memeriksa gambar anak-anak itu. Namun dia nampak tertegun ketika melihat ada seorang anak yang sedang menggambar anak laki-laki dan anak perempuan yang sedang bergandengan tangan. Gambar tersebut membuat dia teringat dengan kejadian 20 tahun yang lalu, ketika dia sedang menggambar dirinya dengan sosok anak laki-laki yang dianggap sebagai pahlawan untuknya. Pada hari itu, Vanessa harus mendengar kenyataan pahit bahwa anak laki-laki yang selalu melindunginya telah meninggal karena kebakaran di villa.